Halo semuanya, selamat datang di bahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah satu topik yang pastinya deket banget sama keseharian kita, tapi sering banget salah dipahami. Kita bakal bongkar tuntas konsep sebenarnya dari apa yang disebut olahraga kesehatan. Percaya deh, setelah bahasan ini, cara pandang kita soal apa artinya benar-benar sehat dan gimana cara paling pas buat mencapainya bakal berubah total. Yuk kita mulai! Tapi sebelum kita masuk lebih jauh, saya mau nanya dulu nih, seberapa penting sih olahraga buat kalian? Coba deh, jujur sama diri sendiri. Apakah olahraga itu cuma sekedar rutinitas yang terpaksa dilakuin? Atau cuma hobi musiman tiap akhir pekan? Atau jangan-jangan sering banget kalah sama alasan klasik, aduh lagi sibuk banget nih. Sekarang, coba deh perhatiin lagi seberapa banyak aktivitas fisik harian kita. Udah cukup gerak belum hari ini? Seringkali nih kita ngerasa udah sehat, cuma gara-gara kita nggak lagi tiduran sakit di rumah sakit. Padahal, definisi sehat itu aslinya jauh lebih dinamis daripada sekedar nggak lagi sakit. Biar nggak bingung, ini ya alur bahasan kita. Kita bakal mulai dari pentingnya olahraga, lanjut ke definisi olahraga kesehatan yang benar, ciri-cirinya, bedanya sehat statis dan dinamis, sampai gimana sih cara mencapai derajat kesehatan yang benar-benar optimal. Oke, masuk ke bagian pertama. Apa sih sebenarnya definisi pasti dari olahraga kesehatan itu? Gini, olahraga kesehatan itu bukan cuma soal angkat beban mati-matian di gym buat pamer otot ya. Bukan. Ini tuh aktivitas fisik yang memang dirancang khusus buat memelihara dan ningkatin derajat kesehatan dinamis kita. Maksudnya apa? Maksudnya tubuh kita dilatih biar tangguh, ngadepin rutinitas sehari-hari tanpa gampang capek, siap buat jalan-jalan atau rekreasi, dan yang paling krusial nih, tubuh kita selalu siap siaga kalau tiba-tiba ada keadaan darurat. Ibaratnya ini tuh kayak asuransi fisik buat kehidupan nyata kita sehari-hari. Terus, olahraga yang kayak gimana sih yang bisa masuk kategori ini? Yuk kita bedah ciri-cirinya. Secara fisik, olahraga kesehatan ini emang didesain buat semua orang. Gerakannya massal dan gampang banget diikutin. Intensitasnya submaksimal alias nggak berlebihan dan nggak meledak-ledak. Jadi pastinya aman banget dari risiko cedera. Tujuannya simpel kok, bikin seluruh otot dan sendi kita terus bergerak secara kontinu. Intinya, inklusif, aman, dan menyeluruh. Nah, secara psikologis, olahraga ini harus 100% bebas stres. Kita nggak lagi tanding buat ngalahin siapa-siapa di sini. Dan untuk hasil yang maksimal, cukup lakuin 3-5 kali aja seminggu. Pastiin juga intensitasnya itu bikin detak jantung kita stabil di kisaran 65-80% dari denyut nadi maksimal kita. Ngomong-ngomong soal denyut nadi maksimal, tolong ingat satu angka ini baik-baik ya, 220. Ini bukan angka tebak-tebakan, tapi ini adalah titik awal matematis yang wajib dipakai buat tahu seberapa besar sih kapasitas maksimal dari mesin jantung kita. Rumusnya gampang banget. Denyut nadi maksimal itu 220 dikurangi usia kita sekarang. Misalnya nih, umur kalian 20 tahun, berarti batas maksimal jantungnya ada di 200 detak per menit. Pakai rumus simpel ini, kita jadi punya panduan instan buat olahraga di zona 65-80% tadi. Aman, efektif, dan pastinya tanpa perlu was-was jantung kita bakal kerja terlalu diforsir. Oke, sekarang kita gali lebih dalam lagi. Apa sih bedanya kesehatan statis dan kesehatan dinamis? Coba bayangin gini, di satu sisi ada kesehatan statis. Kondisinya kita lagi duduk atau diam santai, dan kita nggak ngerasa ada yang sakit. Tapi apakah cuma sekedar nggak sakit itu udah cukup? Tentu nggak. Di sisi lain, kita punya kesehatan dinamis. Ini adalah kemampuan tubuh buat tetap sehat dan berfungsi optimal waktu kita lagi bergerak aktif dan beraktivitas. Kita kan pastinya nggak cuma pengen sehat pas lagi rebahan aja kan? Kita butuh tubuh yang bener-bener tangguh saat dipakai buat bergerak. Kalau bicara soal tujuan kesehatan, saat kita telanjur jatuh sakit, fokus kita pasti bakal langsung berubah ke arah tujuan kuratif. Di fase ini targetnya jelas banget, sembuh total dari penyakit itu dan bikin masa sakitnya sependek mungkin. Tapi, pendekatan yang jauh lebih cerdas sebenarnya adalah preventif dan rehabilitatif. Mencegah itu jauh lebih baik kan? Ini soal gimana mencegah kecacatan sebelum kejadian. Dan kalaupun cedera emang udah nggak bisa dihindari, ada rehabilitasi fungsional dan anatomis buat balikin kondisi tubuh kita kayak semula. Ini benar-benar tentang manajemen investasi tubuh jangka panjang kita secara proaktif. Nah, ini ngebawa kita ke pertanyaan intinya. Terus, gimana dong cara dapat derajat kesehatan yang benar-benar optimal itu? Ternyata ada dua faktor utama nih yang main peran. Pertama, faktor intrinsik aktif. Ini tuh usaha sadar dari dalam diri kita sendiri buat ningkatin kualitas kesehatan. Kedua, faktor ekstrinsik pasif, yaitu gimana cara kita merekayasa dan ngejaga lingkungan di sekitar kita biar tetap sehat.
Dua-duanya ini nggak bisa dipisahin, ibarat dua sisi dari satu koin yang sama. Kalau kita ngomongin faktor intrinsik aktif, langkah nyatanya itu bisa dimulai dari edukasi dan nutrisi yang tepat. Tubuh yang gizinya bagus, terus dibentengin dari dalam pakai imunisasi, dan ditempa lewat pembinaan kebugaran jasmani. Nggak cuma itu, ningkatin keahlian teknis dan ngejaga kesehatan di tempat kerja juga termasuk investasi dari dalam diri loh. Tujuannya? Ya jelas buat mendongkrak produktivitas dan stamina kita sendiri. Sementara itu, dari sisi ekstrinsiknya, kesehatan kita itu ngefek banget sama apa yang ada di sekeliling kita. Seberapa bersih sih lingkungan kita? Gimana sistem pembuangan sampahnya? Tanpa ada air bersih, upaya nyata buat berantas sumber penyakit dan nahan laju polusi, wah, pertahanan pasif kita bakal gampang banget jebol dan bibit penyakit bisa dengan leluasa masuk ke tubuh kita. Dan faktor ekstrinsik ini juga mencakup tempat di mana kita ngabisin sebagian besar waktu kita sehari-hari, yaitu rumah dan tempat kerja. Ruangan yang sehat itu wajib banget punya pencahayaan, ventilasi, suhu, sampai tingkat kelembaban yang pas. Di tempat kerja pun sama, pakai alat keselamatan atau nyesuaiin alat kerja itu bukan cuma soal nurutin aturan perusahaan aja, tapi itu adalah pagar pelindung ekosistem eksternal buat ngejamin kesehatan internal kita tetap aman. Kalau kita rangkum semua bahasan kita dari awal, dari mulai rumus ngitung detak jantung sampai ke hal sesimpel ngejaga sirkulasi udara di ruang kerja, kita sampai pada satu kesimpulan yang mendalam banget. Semua usaha fisik dan manajemen lingkungan ini tuh berujung pada satu kebenaran penting soal makna dan nilai dari kehidupan kita. Profesor Haye Santosa Griwijoyo ngerangkum ini dengan luar biasa pas. Sehat merupakan karunia Allah yang menjadi dasar segala nikmat dan dasar bagi segala kemampuan. Coba deh direnungkan. Tanpa punya derajat kesehatan dinamis, kita pada dasarnya lagi nutup pintu buat potensi penuh kita dalam berkarya dan nikmatin hidup. Ilmunya udah kita bahas tuntas, rumusnya juga udah ada di tangan kalian. Nah, pertanyaannya sekarang, besok pagi, apakah kalian bakal balik lagi kalah sama rasa malas dan alasan-alasan klise? Atau kalian bakal mulai melangkah, gerak, dan ngebangun aset berharga yang namanya kesehatan dinamis ini? Keputusannya ada di tangan kalian sendiri.